Hmm. Oke, suaraku ada ya di kalian ya? Ada nggak? Ada ya suaranya ya? Ada. Ada. Oke, aku lanjut lagi, teman-teman. Tadi kita sampai di, nah di sini ya. Oke, aku akan ulangin lagi ya. Jadi untuk for loop sendiri gitu kan, ya yang tadi aku bilang depannya for. Jadi selalu ketika di dalam perulangan itu selalu kasih kayak gini, apa namanya, tab gitu ya. Artnya tuh di dalam. Kalau kalian taruhnya sejajar di sini, itu aja nggak akan keulang gitu ya. Ya, ini dasar lah. Kemarin juga udah aku kasih tahu ya, cuman banyak yang masih suka kelupaan kadang. Oke, langsung aku ke contoh soal nih di sini. Nah, di sini ada password. Katanya password itu namanya Kitty. Ya, for simbol. Nah, simbol ini adalah elemen ya. Tuh, yang aku bilang tadi. Simbol ini nggak perlu isikan nilai ya. Tuh, dia di sini nggak ada kan? Nggak ada simbol sama dengan berapa dan apapun itu nggak ada. Jadi simbol ini adalah i atau elemen. For elemen atau for simbol di dalam password. Nah, password kan balik lagi ke sini ya. Oke. Dia akan bilang print simbol. Jadi maksudnya gini, apapun yang ada di dalam password, tolong dong ulangin gitu kan. Ulangin apa? Ulangin simbolnya. Jadi I ini ya adalah elemen ya. Ingat lagi elemen. Dia nggak perlu nilai, tapi dia bisa membuat nilai. Oke. Ya, paham ya. Maksudnya dia tidak punya nilai itu gini. Kayak I sama dengan 5 gitu. Simbol sama dengan 2. Dia nggak perlu nilai. Tapi dia bisa membuat sebuah nilai. Itu elemen namanya. Nah, dibuatlah sama dia. Tuh. Jadi Kitty. Jadi dia akan menjabarkan sama dia. Dari apa yang kita punya di sini. Gitu ya. Jadi simbolnya akan dijabarkan tuh. K, I, T, T, Y. Gitu. Dia akan mengulangi sesuai apa yang ada di dalam password itu sendiri. Nah, itu dari for ya, jadi simpelnya kayak gitu, teman-teman. Artinya adalah, tolong dong buatin perulangan di mana dalam password. Jadi apa aja yang dalam password diulangin sama dia. Nah, di sini Kitty yang diulangin. Berarti diulangin tuh K, I, sampai Y. Nah, gitu, teman-teman ya. Terus kita lanjut lagi ke sini. Nah, di sini juga sama kayak tadi. Cuman gini ya, kita tahu ya bahwasannya kalau kalian masih ingat yang dulu kita belajar tentang len, panjang karakter itu kan diawalin dengan angka 0, ya kan? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, cuman di sini di kasusnya beda. Loh, kenapa beda tuh? Ya, di sini kita bisa mengulangi menggunakan find, tapi dengan syarat tambah satu. Berarti artinya yang tadinya kita dari 0, karena ada plus satu, maka ya, jadinya mulai dari satu dulu gitu ya. Makanya kalau kalian lihat di sini katanya alfabetnya tolong dicarikan. Tuh, alfabet titik find simbol. Jadi si alfabet ini akan dicari sama dia melalui apa? Melalui elemen yang ada di sini, simbol. Elemen ini mengacu kepada apa? Password. Jadi bisa dituliskan dengan cara kayak gini, teman-teman. Dia akan mencari ya, kalau kita tahu kan find ya. Find itu kan kita tahu bahwa hasilnya itu kan angka. Ya kan, angka depan. Di sini ada kata Kitty. Kita cari tuh dari angka A nih. Angka A, abjad A ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Tuh. 11 ada di K. Makanya dia masuk di sini. K. Terus Kitty berapa lagi dan seterusnya ya. Karena dia mulainya kan dari satu. Karena dia udah ditambahin satu di sini. Jadi 0 plus satu kan satu. Gitu. Ya. Jadi ingat-ingat kata sim password ini mengacu pada ini. Berapa kali yang mau kita kok mengacu pada alfabet? Sorry, sorry. Mengacu pada password yang ini. Jadi
Dia nyari tahu berapa kali sih kita harus ngulangin gitu. Nah, karena di sini ada nama Kitty, berarti ya sesuai abjad itu aja yang diulangin gitu. Gitu ya teman-teman ya. Itu tentang for loop. Jadi nggak terlalu sulit kok. Hampir mirip sama while. Cuman bedanya ya dia ada batasan. Batasnya di sini tuh password. Kalau while kan kemarin kita sampai benar kan jawabannya ya. Kalau ini enggak. Nah, contoh di sini juga sama nih. Dia bilang katanya masukkan dong login Anda. Katanya ada password yang salah nih, salah. Jadi kalau misalkan kamu pakai simbol ini, berarti jawabannya salah tuh. Nah, kita lihat di sini, login. Tuh kan, login dari mana? Dari sini. Simbolnya siapa? Simbolnya kan elemen. Jadi elemen itu nggak perlu yang namanya buat variabel. Ini elemen. Tuh, i elemen. Nah, kita bisa gabungin sama if juga. Jadi untuk simbol katanya untuk simbol di dalam login nih dalam login sini jika simbolnya adalah salah, nah jika simbolnya ada yang salah maka printin dong simbol terlarangnya. Nah karena di sini ada underscore dan juga add maka dia masuknya ke simbol terlarang gitu. Jadi apapun yang simbol terlarang itu dia bakal diulangin sama dia. Nah, dia ketahuan tuh underscore dan add. Nah, ini bisa jadi filter. Bisa jadi program filter juga. Jadi kalian bisa memfilter data melalui cara seperti ini. Gitu. Jadi apapun yang kita nggak mau tulisin, dia bakal diulangin di sini. Nah, bisa, bisa. Jadi bisa dikombinasikan dengan if juga, teman-teman. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kira-kira tentang for. Jadi jangan bingung ya. Ini simbol, tapi kan di sini nggak ada simbol, Kak, gitu kan. Ingat, ini adalah elemen gitu. Jadi kalian nggak perlu yang namanya bikin sebuah nilai ya kayak halnya variabel enggak. Justru malah elemen lah yang mengeluarkan nilai itu sendiri gitu. Kerennya elemen tuh gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sampai sini teman-teman? Nggak ada? Apakah paham semuanya? Paham ya? Paham nggak nih? Paham ya? Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke yang namanya adalah for loop yang selanjutnya. Jadi kalau tadi in-nya itu atau bisa dibilang apa sih ya? Setelah in itu kan dia udah digabungin sama variabel. Nih. Jadi dia ngikutin melalui variabel. Tuh, in login. Login ini kan variabel kan? Berarti misalkan aku mau masukin login banyak, ya udah banyaknya berapa? 10. Maka di sini masuklah 10. Gitu. Jadi dia harus ngambil dulu tuh dari inputan agar dia bisa mengulangi berapa kalinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang range. Range sama prinsipnya, sama persis nih prinsipnya sama yang ini ya. Oh, login ini. Jadi dia ngambil ada berapa kali nih kita mau ngulangin dari sini, dimasukinlah di sini. Nah, kalau for in range ya atau range di sini. Nah, untuk range di sini teman-teman, duh. Nah, untuk range-nya di sini kita bisa lakuin mau berapa kali kita mau ulangin. Tuh. Jadi nggak terpaku sama yang tadi, yang input. Nah, ya, range. Aku mau tambahin 10 Kak. Ya udah, kamu bisa ulangin sama 10 kali. Jadi langsung kasih 10 aja. Beda sama yang tadi, yang ini. Nah, kalau dia ini, login ini, dia tuh bakal ngikutin ini. Mau berapa kali dia ngulang, ngikutin dia. Tuh kan? Ini juga salah ngikutin dia juga kan. Nah, tapi kalau yang ini, nah inilah yang dipakai di mesin ATM. For i in range berapa kali dia ngulang.
Jadi inilah yang dipakai. Misalkan mesin ATM berapa kali sih? Tiga ya. For i. Nah, for i in range 3 artinya adalah ulangin selama 3 kali. Mungkin kalau kalian pernah belajar Scratch, mungkin ada ya di sini yang belajar Scratch ya. Itu prinsipnya sama kayak repeat. Kalau kalian pernah belajar Scratch, sama persis kayak repeat. Oke. Kalau while kemarin prinsipnya sama kayak forever kalau di Scratch. Ya kalau kalian ada yang belajar Scratch mungkin pasti ngeh lah, gitu kan. Nah, contoh di sini ya. Tuh, dia minta 3. Berarti kan dia pengen keinginan dan print ini dia akan looping selama 3 kali. Coba kalau nggak percaya, lihat deh. Masukkan keinginan Anda, satu. Tuh, terus masukkan lagi keinginan Anda, dua. Masukin lagi, tiga. Ya kan? Jadi 3 kali dia akan mengulang hal yang sama. Itu, teman-teman. Ya, jadi aku ringkas dulu. Kalau for i in range, artinya adalah kita bisa mengulangi sesuai yang kita mau. Oke. Tanpa kita harus inputkan. Jadi tinggal kita kasih 3, dia akan ulangin 3 kali. Nah, bedanya tanpa range adalah dia akan ngikutin berapa kali dia akan mengulang tergantung inputnya gitu. Misalkan inputnya ini aku mau ulangin 20, ya dia akan ulangin selama 20 kali gitu. Jadi kalau yang ini kita bisa masukin input, tapi kalau yang pakai range, ibaratnya dari dalam lah kita masukinnya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada ya? Nah, ini salah satu contoh bisa dilihat ya. Contoh yang hampir mirip prinsipnya sama ATM yang tadi aku jelasin. Tuh, for A in range 3, ya. Jika loginnya admin dan passwordnya ini, nah, kita tahu ya kalau N itu kan dua-duanya harus true ya, agar dia benar kan. Nah, jika loginnya admin dan passwordnya ini, maka dia bilang gini, otorisasi I-nya tambah satu. Nah, I ini dia mengeluarkan sebuah nilai. Tuh, dia tidak mempunyai nilai, tapi justru dia malah mengeluarkan nilai. Masukin ke sini. Jadi maksudnya gini, otorisasi pada percobaan keberapa? Maksudnya gini, dia bakal terus mengulang. Jadi nggak harus sampai 3 kali. Ya, misalkan kamu 2 kali udah benar, nah dia bakal bilang, oh 2 kali nih. Gitu. Jadi ketika kita masukin dia sampai 2 kali benar, dia bakal bilang di sini, oh dia 2 kali. Nah, pada percobaan keberapa? Kedua, kata dia. Jadi I ini dipakai juga bisa untuk penomoran juga. Kalau kalian sering lihat ya, misalkan ada aplikasi di mana kalau kalian tambahkan aplikasi itu, lalu nomornya tadi kan satu, pas kamu tambahin, tiba-tiba nongol dua secara otomatis. Nah itu gunainnya pakai apa? Ya pakai ini, prinsip count. Kemarin kita udah belajar count juga kan, tentang nambah-nambah itu. Itu. Jadi yang kalian pelajarin, apa yang kalian pakai sebenarnya di mungkin di HP dan lain-lain ya, itu sebenarnya nyambung ke sini. Kan ini dari sini basicnya ya. Nah nih contoh. Nih, eh jadi gini, ketika kita masukin ini tuh, masukin password dan ini, dia bakal ngasih tahu, dia nggak akan bilang, oh ini benar atau salah enggak. Tapi dia cuma ngasih tahu doang. Percobaan keberapa? Ngulangnya tuh 2, 3, gitu maksudnya, guys. Ya. Terus gimana Kak kalau misalkan aku nyebutnya di sini ada 3 kali percobaan, tapi ternyata 1 kali percobaan itu benar. Apakah dia ulang atau enggak? Nah itu nanti kita pelajarin di akhir. Oke. Ada ya. Jadi ketika kita masukin programnya 3 kali percobaan, ya kayak mesin ATM lah. Mesin ATM kan kalau udah maksimal kan 3 kali ya kan. Tapi kalau kita masukin sekali benar, udah selesai kan, nggak ulang lagi dong, ya kan. Nah kalau di sini dia masih akan mengulang. Jadi walaupun kita di percobaan kedua itu kita benar, dia tetap bakal ulangin lagi. Pokoknya sampai maksimal ya 3 kali ini. Gitu. Itu untuk
foreign range, teman-teman. Nah, barulah di sini ada namanya operator break. Nah, break itu digunain buat apa? Ya, sama kayak yang tadi aku jelasin tentang mesin ATM. Walaupun kita ngasih dia 3 kali, gitu ya, kita ngulangin pengennya tuh 3 kali gitu. Tapi ternyata pada percobaan kedua, Mister, di, aku cuci tangan dulu ya. oh iya, Wisnu, boleh boleh. Ya, jadi aku ulangin lagi. Walaupun kita punya maksimal 3 kali program ini berulang, tapi ketika di percobaan ke satu itu benar, ya tanpa harus 3 kali gitu, dia akan selesai kalau kita kasih break gitu. Nah ini cara kerjanya kayak gini teman-teman. Jadi kita nggak kayak tadi. Kalau yang ini kan kita harus tunggu sampai 3 kali tuh, baru dia selesai. Benar-benar 3 kali. Tapi kalau yang ini, karena kita kasih break, walaupun di percobaan pertama atau kedua kita udah benar, ya dia nggak akan sampai 3 kali ngulang gitu. Paham ya? Kira-kira gimana? Paham ya? Jadi penggunaan break seperti itu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanya dulu nggak nih kira-kira? Karena udah lumayan sulit juga nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku ngasih, kalau nggak ada boleh dibuka dong course-nya kita coba kerjain ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, apakah ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada? Tade? Oke, kalau nggak ada boleh dibuka deh yang nomor satu ya, yang offline Aral. Kita coba kerjain dulu nih. Kita uji pemahaman kita. Kira-kira bener gak? Ada yang udah ngerjain atau gimana? Hari ini hawanya dingin banget ya. Habis hujan. Aduh. Oke, Rizky Niza udah ngerjain aja. Oke, good ya. Oke, kita bahas dulu nih teman-teman boleh buka ya yang course di lesson ke-8 yang nomor satu ya. Oke, kita bahas yang ini. Pilih program yang tidak error. Kira-kira menurut teman-teman yang ini bener nggak sih? Error nggak kira-kira? Yang mana nih yang error menurut kalian? Dari keempat ini. Pilih salah satu aja sih ini harusnya. Iya, salah satu doang. Kira-kira yang mana? Yang Eh, pertama betul. yang pertama nih. Oke. In Coba ya. Kita kasih yang pertama. Oke ya, betul ya Rizky ya. Ya, kenapa yang pertama ini bener ya? Sebenarnya simpel aja sih. Dia udah bener nih, ada for, ada elemen, ada in juga. Nah, ini juga bener, ada login. Jadi, ya memang nggak harus variabel ya. Teman-teman yang bisa juga pakai string juga untuk dia berulang gitu. Kalau yang ini salah, harusnya jangan pakai titik koma, harus pakai koma aja. Nah, text programming ini juga salah. Kenapa harus pakai ini? Salahnya ya. Ini juga salah. In-nya lupa. Itu ya. Dia in-nya lupa. Oke. Jadi nomor satu jawabannya yang for symbol in login. Oke, yang kedua. Yang kedua ini lumayan lumayan gampang sebenarnya ya. Coba kita baca dulu deh. Dia punya teks isinya algo katanya. For sign in text. Jika sign-nya adalah A. Nah, kita lihat dulu. Huruf pertama adalah apa? Adalah A. Maka kalau kita A yang pertama, berarti kita kasih tanda bintang. Otomatis bintangnya paling atas. Karena yang bakal keluar duluan kan di bintang tuh. Terus habis itu L. L ini nggak ada. Katanya dia nggak keluar L-nya.
Harusnya berarti karakter tidak akan dicetak, program akan keluar. Gitu ya nggak? Benar nggak kira-kira? Kok agak lupa-lupa ingat nih yang ini. Terus kalau misalkan ini kan ALG ya. G itu baru kasih tanda petik. Nah, terakhir ada O. Karakter tidak akan dicetak, program akan coba deh. Kan ya, harusnya ini nggak sih? Nah, oh iya benar. Jadi bintang tanda minus, Inter. minus itu kenapa Wisnu? Jadi nomor satu apa? Nomor satu. Hmm. Nih, nomor satu. Oh. Udah ya. Hmm. Oke, bintang itu karena dia depannya kan A, maka dia kasihnya bintang. Minus itu karena dia L, L itu kan nggak ada ya. Berarti dia kasih minus dong ya. Petik itu kan dia G, ya kan? Nah, ini G. Terakhir itu kalau dia O berarti selesai. O, selesai. Gitu sih. Hmm, oke. Gitu ya teman-teman ya. Oke, coba udah selesai nomor duanya. Satu dan dua. Oke, Wisnu, ayo Wisnu. Keanu juga, ayo dikerjain ya. Aku tunggu di nomor tiga. Nomor tiga apa? Oh ini nomor tiga. Nah di nomor tiga sendiri juga ini nggak terlalu susah-susah banget ya temennya. Ini masih lumayan gampang. Jadi kita tinggal lihat aja. Tadi kan kita udah belajar tentang for ya kan. For. Ini bener nggak for? Salah ya, ini gampang banget lah. Ini udah ada ininya. Tuh. For i in apa? In range gitu kan. Terus habis itu nilai sama input nilai. Totalnya bener nggak di sini? Kita lihat dulu. Ternyata salah. Totalnya berarti kita kasih tab, tab play. Di sini bad input. Kenapa bisa bad input? Karena kita nggak kasih petik, ya kan? Petik satu, petik satu. Lalu di baris ketiga ya, for i in range banyak, berarti kita kasih titik dua atau maka ya. Nah nilai ini kita kasih sama dengannya satu berarti. Satu input, kasih petik lagi nilai. Nah, oke, selesai. Jadi kalau yang nomor tiga ini cuman benerin doang ya teman-teman ya. Benerin yang salah, yang kurang dan yang salah. Ya sama lah kalau kalian tadi buka handbook juga harusnya udah ngeliat juga cara-cara kayak gini ya. Oke, 3, 10. Nah, oke aku mau nanya ke kalian. Kalau misalkan ada error kayak gini, kira-kira apa yang salah? Coba kita udah 2 bulan ya. Nah, kira-kira kalau ada error yang kayak gini, itu kenapa tuh, teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Sama dengan kali. No, bukan. Nggak, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa sih kalau misalkan ada error kayak gini, kita harus ngapain nyelesainnya? Ada salah di nomor empatnya. Nomor empatnya kenapa tuh? Ya benar, di nomor 4. Zaki kenapa nomor empatnya? Hmm, Betul kok, betul. Nomor 4, salahnya di nomor 4. Tapi kenapa salah di nomor 4? kurang integer. Ah iya betul Jaki ya. Kalau ada ketemu soal yang kayak gini, berarti tandanya inputan kita yang ini itu kurang integer. Kan tambahin int.
Nah, gitu deh. 89. Hmm. Oke, benar kan? Gitu. Jadi cukup mudah lah yang ini ya, nggak terlalu sulit ya. Jadi kita tinggal cari yang salah aja, yang kurang aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu dari kalian? Kira-kira nggak ada? Oke, coba benerin dulu yang nomor 3. Aku nggak mau kasih tahu dulu ya. Nah, coba aku kasih waktu sampai jam. Aku kasih 2 menit. Coba. Aku mau cek di gimana kalian udah paham atau belum. Kalau misalkan ada kebingungan, tanya. Jadi jangan buka chat GPT, oke? Kalau bingung, tanya langsung. Jangan buka. Karena kalau buka chat GPT itu salah pasti. Takutnya salah. Soalnya kan kita otomatis ini kan, kayak otomatis correct gitu loh. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain ya. Oke, tinggal Zaki, Vino, Wisnu. Gimana? Ada kendala? Kira-kira kalian kalau ada kendala boleh kasih tahu aku ya. Yang lain coba challenge kerja nomor 4. Dikerjain dulu. Gimana Vino, Wisnu? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Boleh kalau ada yang mau ditanyain ya. Untuk Vino atau Wisnu. Udah? Wisnu gimana Wisnu? Paham? Paham yuk? Nah, paham. Wisnu. Enggak. Mau share screen nggak? Boleh share screen? Oke, sini. Wah, ini ngapa, Wan? Jauh banget, Wisnu. Jauh kali. Jangan jauh-jauh tuh. Nah, itu nggak perlu dikasih dalam kurung tutup. Dalam kurung tutup bener deh. Kurang apa nih kira-kira di sini? Nggak, itu benar-benar dalam kurung benar. Benar kok. Nah, jadi hapus. Nah, ayo kurang apa biasanya di belakangnya sini? Kurang apa nih di situ? Kurang petik, petik dua. Nah, di belakangnya sini kasih petik dua. Titik dua, titik dua. Kasih titik dua. Nah, nah coba play. Di play ya tuh. Mana? Di play coba. Udah belum? Masih, oh masih error. For I in orange. Itu yang nomor dua INT-nya emang bener kayak gitu. Dalam kurung INT. Gitu. Nah, bener nggak dalam kurung INT? Coba nomor 4. Kamu nomor 4 udah benar tuh. INT-nya. Nomor 4 udah benar. Yang salah nomor 2.
Nah, coba play lagi. Bisa di play? Oke. Oke, yang lain gimana nomor 4? Udah bisa atau belum? Coba cek. Waduh, belum ada yang ngerjain nomor 4. Oke deh, kalau kerjaan nomor 4 ya. Nah, nomor 4 sendiri sebenarnya ya gampang ya. Jadi pertama kita udah punya banyak di sini. Berarti kalau udah ada kata banyak, ya kita menggunakan yang seperti ini formatnya, teman-teman. Jadi kita nggak pakai jadi kita pakai range, sorry ya. Di formatnya seperti ini. Mana yang ada range-nya tuh ya? Nih, ya. Formatnya seperti ini. Tinggal ini kan tiga udah ada. Nah, tinggal kita ganti aja inputannya menjadi banyak. Tuh. Gimana tuh? Gini. For i, pokoknya ingetin aja. For i in range, awal-awal tuh, dalam kurung, kasihlah nilainya banyak. Kan udah ada ini ya kan tuh. Banyak partisipasi. Udah tinggal kasih banyak aja. Nah, ketik dua deh. Itu. Terus kita cari, kita tanya. Program itu harus apa? Katanya meminta nama dari semua partisipan. Satu. Ya kan? Dengan membaca setiap nama program menampilkan nama tersendiri. Oke. Kita masukin namanya di sini. Berarti kan ketika ininya diulang, lihat nama, nama. Oke, dia mengulang sebuah nama. Berarti kita kasih aja, kita kasih ini aja nama sambil input apa? Masukkan nama. Setelah dimasukkan nama, akhirnya itu adalah selamat datang, Cat. Berarti kita print, print, ke partisipasi. Kita print, tuh. Nah, kita print apa? Masukkan, selamat datang, selamat datang, John. Berarti kita kasih koma, kita kasih variabel adalah nama. Baru terakhir kita kasih print. Printnya nggak usah di looping ya, berarti di luar dari for. Makanya di sini Mister sejajar sama for printnya. Karena kan di luar dari for. Dia nggak kena loop kan. Grup chat dibuat. Udah deh, semudah itu kok. Dua, chat. Tuh kan sama datang chat. Oh ini ada spasi ya. Aduh, ada spasi guys di sini. Apa aku hapus dulu. Nah, jangan lagi. Dua, cat, John. Nah, lagi. Dua, cat, John. Tuh, bener kan? Gitu, teman-teman. Jadi, pengerjaannya, ya kalian perhatiin aja untuk ininya. Dia pakainya adalah for i in range. Banyaknya ngambil dari mana? Dari sini. Kita nggak perlu lagi nulis range-nya 5 3 nggak perlu. Kan kita udah punya variabel banyak. Berarti dia ngambil dari sini. Masukin ke sini. Di sini lihat juga yang berulangan siapa. Oh, nama. Nama berulang nih, Mister. Sama datang juga berulang. Ya, berarti ini kamu ulang juga. Tuh. Terus ini grup chat dibuat. Ya, taruh di sini. Dia berarti di mana? Di luar dari print. Maka dia nggak kena looping. Atau nggak kena perulangan. Tuh, teman-teman ya. Oke, gimana? Sampai sini ada yang mau ditanya dulu dari kalian? Kira-kira gimana nih? Lumayan gampang lah ya dibandingin yang if else kemarin ya. Puri bisa, Puri. Oke, Puri.
Ini cuma dua orang doang nih on cam. Kalian mana on cam dong? Yuk, yang lain. Sepi banget nih. Rizky malah selalu on cam tuh. Rizky bisa? Bisa ya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, boleh. Tanya aja nggak apa-apa. Ingat ya, jangan kalian ketik doang. Kalau diketik doang, anak TK pasti bisa. Kenapa nih? Vino, nggak bisa, Vino. Mana? Vino. Bisa nggak, Vino? Oh, udah. Kamu kamu tanda silang, misalnya kira belum bisa. Siapa yang belum? Waduh, Rizky, Nizam, Wisnu, Zaki, Puri belum ya? Yang belum boleh dikerjain dulu. Kalau misalkan udah ini, udah mentok baru boleh tanya Misa. Jadi usahain dulu. Ingat ya, for i in range, kayak gitu. Pokoknya ingetin aja, for in range. Terus lihat soalnya apa yang di looping, apa yang diulangin. Ternyata cuma masukkan nama sama selamat datang, kata dia. Udah, tinggal kalian masukin aja. Oh, kalau ada yang mau share screen, mau nanya boleh ya. Silakan. Kak, Iya, Rizky mau share screen. saya udah ngerjain tapi pas dijawab nggak checklist. Coba mana lihat. Kayaknya tipe nggak coba sini. Banyak partisipan, banyak. Itu kayaknya kurang satu. Masukkan, kayaknya tambah lagi satu. Ya, masukkan nama. Nah, itu kayaknya dua. Di stop dulu. Nah, oke. Wih, saya hati-hati. Pencet. Oke. Oke, coba. Yang lain kalau ada yang masih belum bisa boleh. Oh, itu Rizky yang ini nih. Ini jangan pakai spasi, Rizky. Selamat datang. Nah, dah. Nah, kan, nah. Nah, lanjut lagi. Makasih Kak. Lima ya. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Boleh, nggak usah malu-malu ya. Santai aja. Nizam, Wisnu, gimana Nizam sama Wisnu? Kalau ditanya, ada yang mau ditanya, kira-kira. Nah, gitu dong, Wisnu. Share screen aja. Nggak usah malu-malu. Nah, ini Wisnu juga sama Wisnu nih. Wisnu ininya printnya di sini Wisnu sejajar sama for. Karena kan dia nggak diulang. Tuh, kalau kamu masukin di dalam dia bakal ngulang tuh grupnya ya kan? Tuh bakal keulang kan? Jadi grup chat dibuatnya kamu sejajarin sama for. Kurang sejajar ininya tuh. Kurang hapus satu. Nah, oh iya bentar dulu belum man. Ini masukannya kaknya dua ya. Lah bener. Oh ya udah ngebak berarti. Ya udah Wisnu. Ah, itu kakaknya dua tuh harusnya. Nizam gimana Nizam? Boleh kalau Nizam belum bisa sini. Boleh share screen ya. Nah gitu dong.
Oh, ini mah gampang. Kamu kurang tanda perintah doang di situ. Dibuat perintah gitu. Nah, tanda perintah. Yang di angka satu. Nah, dah coba play. Nah, namanya paket sama John. Nah, mantap. Dah, kita lanjut lagi. Yuk, kita lanjut lagi. Lanjut ke nomor 5. Ada yang udah selesai nomor 5 tadi siapa nih? Oh, Rashifa udah selesai ya, Rashifa ya. Oke, mantap nih Rashifa. Wih, baru Rashifa dong yang udah hijau. Yuk, yang lain gimana? Kesulitan, nomor 5. Kalau kalian lihat nih gampang banget kan ya? Kan tadi kita udah kayaknya udah ngebahas yang ini nggak sih? Bener nggak? Ada di mana tuh tadi? Di modul kan? Nah, kalau kalian buka modul, yang ini berarti kan yang mana ya? Tadi mana tuh? Lah, itu. Hmm. Nah, yang ini tuh, kok kamu lihat ya? Nah, tinggal kamu sesuaikan aja. Berarti ngeceknya gimana? Ya pakai ini lagi, input, kan? Misalkan login sama dengan input, panjangan, input dalam kurung petik, apa, masukkan login Anda di situ ya. Nah, terus apa lagi? Ya kok for lagi. Yang salah ya. Yang salah sama dengan, nah, kamu lihat di sini yang salah apa aja. Tinggal copy aja di sini tuh. Copy, masukin di sini. Nah, gampang kan? Jadi tinggal copy aja. Udah terakhir kasih for i in range. Siapa for i in range? Siapa login gitu, ya kan? Kita ngambil dari apa? Dari login titik dua. Sorry, ininya belum dikasih ini. Nah, login. Terus kasih titik dua. Baru jika, nah, jika for i in range adalah salah, maka print apa tuh? Maka print ini berarti apa? Karakter terlarang gitu kan. Karakter terlarang. Titik dua, koma, kasih i-nya. Atau i-nya elemen. Dia yang akan ngasih tahu. Oke, ada yang salah nih. Apa tuh yang salah? Oh, for. Oh alah, kita nggak usah pakai range ya. Ini nggak usah pakai for. Jadi langsung aja. If i in salah gitu. Nah, oh dia nggak minta pakai ini ya, nggak pakai range sudah teh. Kita tinggal gini aja kalau dia nggak pakai range. Nah, tuh kan baru bisa. Oke, John 12. John underscore 12 bintang. Nah, bisa kan? Oh, kan. Coba lagi. John underscore 12 bintang. Udah deh. Selesai gitu ya. Oke, kenapa sih pakai ini, nggak pakai range? Tahu nggak alasannya? Karena simpelnya gini. Range itu dia bisanya adalah angka, ya kan? Nah, berarti ketika di sini adalah abjad, ini kan abjad ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak pakai for i in range lagi, langsung aja.
for i in login gitu ya. Pakai range itu ketika kalau dia itu adalah angka, baru kalian pakai range. Tapi kalau dia nggak pakai range, ya pakainya langsung aja for i in login gitu. Jadi nggak perlu lagi pakai range gitu ya teman-teman ya. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Kalau ada yang masih belum bisa, masih bingung, tanya aja nggak apa-apa. Kita santai-santai saja ya. Pak, aku cek lagi siapa yang eh salah. Oke, Haider udah benar, Vino benar, Niza masih salah, Zaki, Furi, coba. Sebenarnya kalau kalian enggak, itu ada di ya di course ya tadi ya. Ini jangan bingung sama ini ya. Ini bebas, elemen itu kalian bebas kasih namanya. Jadi nggak harus ngikutin Mister I, nggak harus. Mau kalian I-nya ganti simbol juga nggak apa-apa. Intinya I itu adalah bentuknya sama kayak variabel, tapi dia nggak nyimpen nilai. Justru dia yang ngeluarin nilai. Dia nggak perlu I sama dengan nol, I sama dengan 2 nggak perlu kalau dia. Jadi langsung saja gitu ya teman-teman. Jadi jangan bingung. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanyain aja. Mumpung ya mumpung lagi di kelas gitu. Waduh, kenapa nih banyak yang merah nih? Ada apa nih? Kalau bingung boleh share screen, silakan. Kalau misalkan bingung, coba. Kalau bingung boleh share screen. Ini aku kasih modulnya lagi ya. Kalau misalkan kalian kalau modulnya belum ini. Ini modul ini kalian simpen. Ya. Gimana? Bisa? Kalau udah mentok, kasih tau Mister ya. Boleh share screen. Nanti aku bantuin. Oke, Furi, Rizky, Zaki, Wisnu. Oke, Furi. Cin nih, kenapa tuh? Oke, coba Furi lihat lagi di sini deh. Buka deh. Buka soalnya coba. Nah, di sini aja ada underscore. Nah, kamu underscore-nya nggak ada. Jadi dia nggak nangkep. Nah, dah. Coba. Nah, coba lagi. Sekali lagi. John underscore 12 bintang. Wah, ada yang salah nih. Oh, coba buka course, buka soal deh. Nah, Anda A-nya besar. Tuh, A-nya besar. Nah, dah, coba. Oh, masih belum bisa. Hmm. Input masukkan login Anda. Karakter, karakter.
Terlarang. Ini salah yang mana ya? Oh, alah. Ini deh. Coba kamu copy dari sini deh. Ini kurang tanda tanya tuh. Ya kan? Nah, kurang tanda tanya aja. Nah, sip. Ada lagi yang belum bisa. Mau ap- apa yang mau ditanyain boleh? Saya masih salah, Kak. Bisa lah, boleh. Nih, oke deh. Ini kaknya kurang satu. Kak, kak. Nah, udah coba. Coba apa tuh? John underscore 12 bintang. Coba lagi. Waduh, ada yang lagi nih. Coba dibuka soal deh. Ini karakter kamu kayaknya kecil ya? Coba lihat deh. Kayaknya kecil tuh. Hmm, udah kak gede ya? Kak gede apa kak kecil? Kak gede. Udah. Hmm, Ini coba deh agak. Coba buka soal deh. Rizky. Sama dengan tanda tanya bintang petik dolar pagar underscore. Coba deh. Ini kayaknya kaknya sih. Ini kayaknya kak kecil tahu. Apakah besar sih? Aku agak buram matanya. Coba kalau bedanya kak kecil sama kak gede deh coba. Kasih kak kecil coba. Nah, baru tuh kak besar tuh. Nanti sama kak kecil. Lagi. Nah, ini kak besar ya. Hmm, coba checklist. Nah, kan bener. Kakaknya kak kecil tadi tuh. Makasih, Kak. Oke, Rizky. Ada lagi yang masih belum ini bisa? Boleh share screen. Wisnu gimana Wisnu? Bisa Widi. Zaki gimana Zaki? Boleh kalau mau share screen silakan. Kita materi kita sebenarnya cuma Saya sampai Kak, sini. Udah, Zaki. masih ngerjain. Oke, aku tunggu kok. Kalau kesulitan boleh nanti kasih tahu. Kita santai-santai saja ya. Kak, izin toilet Kak. Oke, Nizam. Oke, aku lanjut lagi. Zaki gimana? Zaki mau aku bantu nggak? Wah, ada yang salah. Coba boleh sini share screen. Bisa lihat coba. Zaki.
Coba. Nah, oke, peka yang salah. Nah, kaknya dua itu Zakir. Nih, masukkan kaknya dua ya. Ya, kaknya dua. Nah, coba. Udah bisa tuh kamu. Udah tinggal itunya aja sih. Tipe tuh. Nggak tipe sih kurang kurang kak. Enter lagi. Bisa nih bisa bisa. John underscore 12 bintang. Ah, apa nih yang nggak bisa? Waduh, apa ya? Coba dibuka ini nih, buka. Nah ya buka soal. Bentar. Tanda tanya bintang. Underscore bener kok. Karakter terlarang. Masukkan login Anda. Lah, apa yang salah nih ya? Sorry, boleh dulu. Hmm, Masukkan login Anda. Oh, ini nih. Sama dengannya Zaki kurang. Tuh, sama dengannya di dalam petik ya. Enggak di dalam petik. Nah, iya. Coba. John underscore 12 bintang. Nah, kan cakep. Masih Kak. Oke, oke. Terakhir kita di nomor 6. Ada yang udah nomor 6. Wih, Rasifa salah. Merah tadi. Oke, kita bahas nomor 6. Let's go everybody. Nomor 6 kita disuruh masukkan nama dari game kucing ya. Oke, kita udah dikasih tahu tuh for in range 1,4. Nah, 1,4 ini artinya gini guys. Apa ya? Aku lupa lagi. Kalau 3 kan ya udah dia 3 kali ulang ya. Kalau 1,4 itu maksudnya adalah ya sama sih 1 sampai 4 sih range-nya itu. Seingat aku ya. Jadi minimal 1 kali, maksimal 4 kali kalau nggak salah. Kalau aku nggak coba deh, aku lihat lagi deh. 1,4 itu artinya apa sih? Kalau seingat aku, nah nih, A, B artinya membuat urutan dari angka A-nya +1, B-nya -1. Ya, berarti dia itu ya minimal 1 kali percobaan gitu ya. Kalau misalkan 2 kali percobaan ya 2,4. Jadi minimal satu, maksimalnya adalah 4 gitu. Kalau 2,4 berarti minimalnya 2 kali dia ulang, maksimal 4 kali gitu ya maksudnya ya. Nah, oke, di sini kita coba cek masukan nama dari Koceng. Oke, sebentar coba aku cek dulu. Bentar ya. Hmm. Berarti ini kita udah punya query in range. Udah, pagernya kita hapus aja. Nah, artinya kan kita udah punya nih query in range ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau memasukkan, ya kan? Memasukkan. Jadi gini, masukkan nama dari game Anda. Nah, kalian lihat di sini ya. 1, 2, 3. Berarti otomatis masukkan nama dari game itu ada di dalam for. Jadi masukin nanti di bawah sini ya kan. Nah terus kalian lihat nih.
Suatu komunitas atlet katanya membuat undian untuk tiket FIFA. Untuk berpartisipasi, kamu harus menebak nama pemain sepak bola populer FIFA. Tuh ya. Berarti kalau ada kata menebak, berarti dia itu menggunakan if. Ini dong. Makanya kan suatu nih atlet membuat undian untuk tiket FIFA. Kamu harus nebak nama pemain sepak bola populer FIFA. Program harus menanyakan dari nama game sampai FIFA dimasukkan atau sampai 3 kali percobaan dilakukan. Ya, berarti kita pakai if ya. Jika input dulu deh, input eh, mas- masukkan nama dari kucing. Kok nama dari kucing? Nama dari game. Nah, katakan menebak ya. Kalau misalkan kita masukin ini, nah kita nebaknya harus FIFA katanya. Menebak nama permainan sepak bola populer FIFA. Berarti kalau menebak FIFA, berarti kan sama dengan ya. Baru FIFA. Kasih maka kita print apa tuh? Maka kita print ini nih. Nah, ini ya nama selamat kamu menebak dengan benar ya. Berarti selamat kamu menebak dengan benar dalam percobaan, kasih aja gini. Percobaan pagar koma i gitu kan. Terus terakhir. Nah, kita baca lagi coba. Jika jawabannya benar, program akan mencetak. Program harus menanyakan dari nama program sampai FIFA. Program harus 3 kali percobaan. Jika jawabannya benar, program akan mencetak. Selamat kamu menebak dengan benar lalu keluar. Nah, oke. Di sini kita dikasih tahu bahwasanya nanti bakal pakai break ya. Nah, jadi setelah jawabannya selesai, kita kasih break. Gitu deh. Benar nggak? Coba kita coba anak kucing. Terus ada es dan api. Sebenarnya. Ada FIFA. Masih. Bener ya? Oke, cakep bener nih. Anak kucing, es dan api. Oke, bener. Tapi ngapa nggak bener? Dia nggak checklist. Masukkan, masukkan nama dari game. Mas selamat, kamu menebak dengan benar dalam percobaan pagar. Apa yang salah ya? Kadang bingung nih. Selamat, kamu menebak dengan benar dalam percobaan. Benar kan? Masukkan nama dari game. Udah kayak belajar belajar cek. Anak kucing, es dan api. Hmm, Baru terakhir adalah Vivo. Hmm. Tadi ini apa yang salah ya, Mister ya? For in range 1,4 benar. If input masukkan nama dari game titik dua FIFA. Print selamat kamu menebak dengan benar dalam percobaan pagar. Oke deh.
Bentar ya, anak kucing. Kok misal aku nggak ini ya, nggak mau checklist ya? K-nya besar itu. Kaknya, Yang kamu. coba aku cek. Oh iya benar, kaknya kak besar ya. Oke, thank you ya, Haider ya. Iya, kaknya kak besar. Oke, soalnya kak itu kayaknya lumayan keki banget sih. Kadang kak kecil kak gede di sini mirip. Coba S dan api, S dan api. Oke, coba ya. Anak ya. Nah, ya baru benar. Ya, thank you Haidar nih. Kayaknya emang nyebelin sih. Kadang gede ya, kadang kecil. Oke deh. Ntar dulu ya, aku coba cek dulu. Oke, hari ini kita cuman sampai materi ini ya. Soal nomor 6 doang. Hmm. Kayak gimana yang lain ada yang mau ditanya dulu? Mungkin dari ini kira-kira. Kalau ada yang mau ditanyain boleh tanyain ya. Oke deh. Oke nih kalian boleh lihat ya di layar ya. Boleh kalian coba samain punya Misal sama punya kalian gimana? Udah sama belum? Gitu. Hmm. Oke, siapa lagi yang belum? Yang belum selesai? Ya, Wisnu. Kenalan Wisnu, ada apa? Mau share screen Wisnu? Boleh share screen? Nah, gitu lah. Sini. Apa ini? Ini II kamu kenapa gede banget? Nah, coba play lagi, play. Coba play. Ah, masih ya. Ini I-nya I gede, I kecil. I masukkan 6 S-nya, K-nya ke gede. K-nya kedua nih. K-nya 2. Nih, kalau ada kayak gini, ya, artinya nih, kamu nih, for-nya munduran lagi, gitu. Kalau ada error kayak gini, si F-nya ini munduran tuh, si for.
Kamu masih ada jeda spasi di situ. Nah, Ini Mister coba ngebug play. ini. Ya, coba play. Play, 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 play. Oke. Nice. Get you. Oke. Ya, tinggal 4 menit lagi. Kalau ada yang mau nanya, silakan tanya. Nah, Mister, Yo, kenapa bro? ini aku ngebug nih. Ngebak kenapa? Aku pencet shift, Hmm, huruf-hurufnya malah jadi kecil. Tapi kalau ada yang harus pakai shift itu bakalan ada. ya Jadi udah. habis itu kalau aku nggak pencet shift, no- huruf-hurufnya nggak bakalan jadi gede. Kayaknya dari laptop kamu nggak sih kalau kayak gitu? Tahu. Heeh, kayaknya deh. Ah, itu Nizam, nama ya, bukan Gama. Itu apa Gama? Gama Kici. Tahu. Nah, itu Mama malah. Nama. Dah, coba play. Oke, ada bad input. Nah, titik duanya kurang nih. Titik dua. Nah, dah. Nah, bisa dah. Ayo anak kucing, es dan api. Anak kucing, anak kucing. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi, boleh share screen. Silakan. Oke, Furi, sini. Nah, Furi juga sama. Ini pagarnya dihapus saja, Furi. Itu kena komen tuh. Nah, ini agak munduran nih. Agak munduran, agak munduran. Dah, coba. Nah, ya. Sip. Nah, coba Niza, bisa nggak? FIFA, F-nya besar semua tuh, huruf besar. Anak kucing, anak kucing suka sama siapa? Sama kucing. Anak kucing, kucing, anak kucing. Jatuh. Anak kucing, terus es dan api. Nice, es dan api. FIFA, F-nya besar semuanya. Nizam gimana? Udah bisa ya? Oke. Ah, nggak bisa. Nih. Ini apa ini, Puri? Masukkan nama dari nama. Ayo, apa coba lihat soal. Ayo, soalnya apa tuh? Nah, masukkan nama dari game. Nah, masukkan nama dari nama. Oke, sembari aku review ya hari ini ya, teman-teman ya. Hari ini kita udah belajar gimana sih caranya menggunakan for loop. Yang dimana for loop ini adalah perulangan, tapi kita bisa batasin mau berapa kali kita berulang. Itu bisa 3 kali, 4 kali, dan lain-lain. Dan di sini ada break. Break itu fungsinya untuk menghentikan. Misalkan kita udah program dia 10 kali berulang, tapi dalam percobaan pertama kita udah bisa nih, ya udah bakal selesai. Dia bakal kena break atau berhenti gitu ya. Nah kalau while yang kemarin itu kan harus benar baru berhenti. Apalagi yang salah nih? Hmm. Coba buka soal deh. Apa ada yang salah di soal coba? Masukkan nama dari game, masukkan nama selamat. Kamu menebak dengan benar dalam percobaan. Waduh, apa yang salah nih ya? Apa ya?
Aku bingung nih. Ada yang ini udah bener sih sebenarnya. Yang lain kalau punya food ada yang salah, coba coba tolong bantu aku dong. Oh, dengan benar. Benar, bukan bener. Pakai A. Benar. Awas tipe. Nah, ya coba play dulu. Oke, mantap. Oke, teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa aku apa namanya hari ini ya, teman-teman ya. Jadi hari ini thank you banget buat teman-teman semua yang udah hadir. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Semuanya ya, thank you. See you next time. Terima kasih buat semuanya hari ini ya. Thank you. Makasih Kak. Oke, Rizky.